kembali bertemu dan pada video kali ini kita akan membahas tentang penghapusan PPNBM yang tahap 1. Nah, jadi kan saat ini sejak bulan Maret dan sampai bulan Mei sekarang sedang berlangsung relaksasi atau penghapusan PPNBM untuk kategori mobil yang sampai dengan 1500 cc dan yang tentunya dengan bahan utama pembuatannya adalah 70% dan dibuat di Indonesia. Nah, dan tinggal menghitung hari di bulan Mei ini akan berakhir relaksasi yang 0% dan selanjutnya nanti mulai bulan Juni akan berlaku yang 50% dan di bulan berikutnya akan 25%. Jadi untuk kita semua yang memang sudah berencana atau membuat budget untuk membeli mobil baru sesuai dengan tahap pertama relaksasi PPNBM yang diberlakukan oleh pemerintah, maka tidak lama lagi atau beberapa hari lagi akan berakhir. Jadi ini kesempatan yang bagus untuk kita untuk dapat memanfaatkan fasilitas pembebasan PPNBM yang 0% itu. Lalu untuk itu mungkin perlu kita segarkan kembali atau kita refresh ulang ya, apa saja mobil yang mendapat fasilitas relaksasi PPNBM 0% yang di tahap 1 itu. Maka ini akan kita sampaikan atau kita berikan 21 daftar mobil yang mendapat relaksasi PPNBM 0%. Apa saja itu? Kita mulai pelan-pelan ya. Dan perlu saya sampaikan, nanti angka-angka yang di sini adalah perkiraan atau pembulatan ya. Jadi memang angka realnya mungkin di pasar mungkin ada katakanlah 170 juta sekian, tapi ini kita kasih angka-angka yang bulat-bulatnya supaya lebih mudah, yaitu berapa harga sebelum dia mendapat fasilitas untuk varian terendah hingga varian tertinggi. Lalu jikalau diberlakukan pembebasan PPNBM-nya menjadi berapa untuk varian terendah sampai varian tertinggi, karena setiap merek atau tipe mobil itu kan terdapat beberapa varian, bisa kadang-kadang sampai 6-7 varian, misalnya seperti katakanlah Mobilio kan ada beberapa varian. Jadi kita buat yang varian terbawah sampai dengan varian tertinggi. Baik, langsung aja kita akan mulai dari yang pertama itu produksi dari Toyota dulu ya. Yang Toyota itu Toyota Yaris. Nah, untuk Toyota Yaris harga pasarnya sebelum PPNBM itu dari varian terendah itu 256 juta sampai dengan tertinggi 304 juta. Lalu jika tanpa PPNBM maka harganya akan menjadi 239 juta hingga paling tinggi 273 juta. Lalu terdapat selisih 18 juta untuk varian terendah dan 31 juta untuk varian tertinggi. Oke, kita lanjut lagi ke Toyota Vios. Nah, untuk harga paling rendah sebelum PPNBM adalah 312 juta dan paling tinggi adalah 347 juta. Lalu dengan pengurangan PPNBM menjadi 267 juta untuk varian terendah dan varian tertinggi 296 juta, atau selisihnya untuk terendah dan tertinggi itu sama-sama sekitar 50 juta. Lalu kita lanjut ke Toyota Sienta ya, yaitu sebelum PPNBM maka varian terendahnya itu 258 juta, tertinggi 354 juta. Dengan tanpa PPNBM menjadi 240 juta dan paling tinggi 326 juta, atau selisih 18 juta untuk varian terendah dan 28 juta untuk varian tertinggi. Kita lanjut ke Toyota Sienta. Ke nomor 4 ya, Toyota Avanza. Untuk terendahnya itu sebelum PPNBM 255 juta dan paling tinggi 298 juta, dan tanpa PPNBM menjadi 229 juta dan paling tinggi 267 juta, atau mendapat pengurangan harga varian terendah 26 juta dan tertinggi 31 juta. Lalu kita berikutnya nomor 5 Toyota Rush. Oke, Toyota Rush itu harga terendahnya untuk varian terendah dari 258 juta menjadi 279 juta
dan tanpa PPNBM menjadi 232 juta dan paling tinggi menjadi 251 juta, atau ada selisih 26 juta untuk varian terendah dan 28 juta untuk varian tertinggi. Lalu kita beralih ke Toyota Rise. Ini yang baru muncul ya, Toyota Rise ini. Pada saat ini dirilis sebenarnya belum lengkap, tapi kita coba cari informasi dan ternyata ditemukan harga untuk varian terendah sebelum PPNBM itu 237 juta dan paling tinggi adalah 288 juta untuk varian tertinggi. Kalau tanpa PPNBM menjadi 220 juta dan paling tinggi 264 juta. Jadi ada selisih sekitar 16 juta hingga 20 juta. Lalu kita masuk ke Daihatsu Xenia. Ini sekarang kita ke Daihatsu ya. Daihatsu Xenia untuk varian terendah sebelum PPNBM itu ada di 197 juta. Lalu paling tinggi 241 juta. Dan dengan PPNBM, maksudnya tanpa PPNBM, maka menjadi 177 juta untuk varian terendah dan paling tinggi menjadi 217 juta. Jadi ada selisih untuk varian terendah 19 juta hingga 24 juta untuk yang tertinggi. Lalu kita ke Daihatsu lagi, yaitu Luxio. Luxio untuk varian terendah awalnya itu 258 juta dan paling tinggi 304 juta, dan tanpa PPNBM menjadi 239 juta dan untuk varian tertinggi 273 juta. Jadi ada selisih yang untuk Luxio ini 18 juta hingga 31 juta. Lalu kita lanjut ke Daihatsu Terios. Untuk Terios varian terendahnya itu 222 juta dan tertinggi 266 juta. Jadi dengan tanpa PPNBM harganya menjadi 200 juta untuk varian terendah dan paling tinggi 240 juta. Jadi ada selisih atau diskon sebesar 22 juta untuk varian terendah dan 26 juta untuk varian tertinggi. Kita lanjut ke Daihatsu Rocky. Nah, ini Rocky yang di sini kan yang kita kenal yang dulu itu, tapi ini ada yang baru, Daihatsu Rocky yang dirilis oleh Daihatsu baru ini. Tapi ini ketika dirilis juga belum terlalu lengkap, jadi kita coba cari informasi. Tapi kisaran harganya itu kalau di pasar itu tanpa PPNBM adalah 214 juta dan paling tinggi itu adalah 237 juta. Jadi untuk tanpa PPNBM nanti kita menunggu ya, kita cari info. Untuk saat ini belum bisa kita tampilkan, tapi bagi teman-teman yang sudah tahu kira-kira harganya boleh nanti kasih di kolom komentar ya. Oke, lanjut ke Daihatsu Grand Max. Grand Max untuk varian terendah itu ada di 258 juta dan paling tinggi 304 juta, dan tanpa PPNBM menjadi 239 juta dan paling tinggi 273 juta. Jadi ada selisih harga 19 juta hingga 31 juta. Kita lanjut ke sekarang ke Mitsubishi. Yang pertama kita bahas adalah Expander. Untuk Expander sebelum PPNBM harganya 221 juta dan paling tinggi 279 juta, dan tanpa PPNBM menjadi 199 juta dan paling tinggi untuk varian tertinggi maksudnya 251 juta. Jadi ada selisih. Untuk varian terendah adalah 22 juta, untuk varian tertinggi 28 juta. Kita lanjut ke Mitsubishi Expander Cross. Ya, itu sebelum PPNBM maka varian terendah ini harganya 277 juta dan paling tinggi 300 jutaan, dan tanpa PPNBM menjadi 249 juta dan varian tertinggi 270 juta. Jadi ada pengurangan harga. Untuk yang terendah 277 juta dan paling tinggi adalah 37 juta. Kita lanjut ke Nissan sekarang, yaitu yang pertama kita akan bahas Nissan Livina. Untuk Livina harga sebelum PPNBM untuk varian terendah adalah 28 juta dan paling tinggi adalah 222 juta, dan tanpa PPNBM menjadi 157 juta dan paling tinggi 250 juta. Jadi ada pengurangan harga sekitar ya 28 juta, 22 juta hingga ke 28 juta. Jadi sangat lumayan ya. Lanjut kita ke nomor 15 itu ke Honda. Kita lanjut ke Honda Brio ya, Brio RS tepatnya. Harganya yang
bisa kita rilis satu varian itu di 189 juta dan tanpa PPNBM menjadi 170 juta. 170 ya, jadi maaf di sini tertulis 189, tapi itu tepatnya itu sekitar ada 10 jutaan ya, atau 18 juta, maaf 18 juta. Ini 18 juta. Oke, kita lanjut ke Honda BR-V. Honda BR-V sebelum PPNBM itu varian paling rendah itu 254 juta sampai dengan 296 juta itu tertinggi, dan tanpa PPNBM harganya menjadi 228 juta dan paling tinggi 266 juta. Jadi selisihnya itu ada 25 juta, dan untuk varian tertinggi dikurangi menjadi ada selisih 37 juta maksudnya ya. Lalu kita lanjut ke Honda Mobilio. Nah, untuk Honda Mobilio untuk varian terendah itu ada di 208 juta dan paling tinggi itu di 253 juta. Lalu dengan fasilitas pemotongan PPNBM menjadi 157 juta dan paling tinggi itu 227 juta. Jadi ada selisih harga 21 juta hingga 23 juta. Lanjut kita ke Honda HR-V. Nah, untuk Honda HR-V harga paling rendah untuk varian terendah ya maksudnya itu 36 juta dan paling tinggi 359 juta. Lalu dengan fasilitas tanpa PPNBM menjadi 287 juta dan paling tinggi 337 juta. Jadi ada selisih harga 19 sampai 22 juta. Kita lanjut lagi ke Suzuki ya, sekarang ke New R3. New R3 harga paling rendah untuk varian terendah 210 juta ya, dan harga paling tinggi 255 juta kita bulatkan, dan setelah pengurangan PPNBM menjadi 189 juta dan paling tinggi adalah 229 juta. Jadi ada selisih harga sekitar 21 sampai dengan 26 juta. Lalu kita ke Suzuki lagi, XL7 ya, itu harga sebelum PPNBM paling rendah itu 237 juta dan setelah PPNBM 274 juta. Nah, dan tanpa PPNBM 213 juta dan varian paling tinggi adalah 246 juta. Jadi ada selisihnya itu 24 juta hingga 27 juta. Kita teruskan untuk yang terakhir adalah satu ada dari Wuling, yaitu Wuling Convero. Nah, Wuling Convero ini kan sebelum PPNBM harganya antara 154 juta hingga ke 202 juta. Lalu tanpa PPNBM menjadi 146 juta dan paling tinggi itu adalah 191 juta. Jadi ada selisih harga 8 juta hingga 11 juta. Nah, jadi harga-harga tadi yang kita sampaikan itu ini masih apa ya, perkiraan di pasar sebenarnya, karena kadang-kadang kan suatu waktu bisa berubah apakah karena ada fasilitas diskon atau promo atau apa, tapi ini kita dapat dari sumber yang terpercaya, hitungan perkiraan kasar yang nggak net, tapi kisarannya adalah seperti itu. Makanya tadi sengaja kita buat angka-angka bulat supaya teman-teman bisa lebih mudah untuk melihat perbandingan ya penurunan harga itu sebelum dan setelah ada fasilitas PPNBM. Jadi sekali lagi ini informasi yang bisa kita sampaikan. Halo sahabat channel Yas Autopro, kita kembali bertemu pada video kali ini. Kita akan bahas tentang Nah, jadi itu tadi informasi yang bisa kita bagikan ya, yang bisa kita sampaikan kepada teman-teman semua. Dan
ya mengingatkan kembali masa relaksasi atau penghapusan PPNBM 0% saat ini tinggal menghitung hari. Tidak akan lama lagi, bulan Mei kan berakhir dan akan memasuki bulan Juni. Jadi untuk bulan Juni nanti sudah berlaku yang tarif 60%. Jadi untuk kita yang sudah ada rencana dan sudah mengalokasikan budget untuk mendapatkan mobil baru yang sesuai dengan spesifikasi pada tahap pertama, maka ini adalah waktu yang tepat untuk berburu atau mendapatkan mobil impian kita. Nah, jadi demikian ya video kita kali ini, semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe agar channel kita semakin berkembang, dan sahabat semua tidak melewatkan video kita yang selanjutnya. Terima kasih, salam sehat.